lagi tentunya bersama Biro SDM Polda Kalimantan Selatan untuk Sobat Polri di seluruh Indonesia dimanapun saja Anda berada yang tentunya sedang menyaksikan tayangan podcast Polda Kalimantan Selatan pada hari ini. Nah, apa kabar semuanya? Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol santai plus ada misi yang akan kita sampaikan ke seluruh anak muda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ya putra-putra yang ada di Kalimantan Selatan. Dan hari ini tentunya kita akan ngobrol langsung tentunya bersama narasumber-narasumber keren. Dan tema kita hari ini tentunya adalah penerimaan Tamtama Polri ya tahun anggaran 2023 untuk Brimob dan juga Polair. Dan tentunya salam kenal untuk Anda semuanya. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya seperti biasa kita bertemu lagi bersama Pak Irawan yang tentunya hari ini beliau akan lebih banyak memberikan informasi, sharing tentang seperti apa sih penerimaan Tamtama Polri tahun anggaran 2023. Apa kabar Pak Irawan terlebih dulu? Kabar baik Mas Hari. Kabar sehat ya? Saya selalu Mas Hari. Padat ya aktivitas Pak? Padat, alhamdulillah padat. Apalagi persiapan untuk penerimaan Tamtama tahun ini? Alhamdulillah sudah kita siapkan. Baik, dan tentunya kita pengen tahu penerimaan Tamtama tahun anggaran 2023 ini seperti apa sih Pak? Baik Mas Hari. Jadi terima kasih pemirsa untuk Tamtama Polri gelombang 1 2023 ini yang biasanya kita di depan karena terpadu, ini kegiatannya di belakang. Baik. Dalam artian di akhir tahun. Tamtama ini membutuhkan kuotanya banyak. Kuotanya banyak? Kuotanya banyak. Oke. Untuk Brimob 1.500. 1.500. Untuk Polair 100. Baik. Untuk Brimob pendidikannya ada di Pusdik Brimob. Kalau Polair ada di Pusdik Polair, Mas. Oh ya. Ya. Oke. Jadi ini Pusdik ini memang ya sangat spesialis. Karena satunya di dekat laut, satunya di pegunungan. Oke. Jadi paling tidak Dua tempat yang sangat spesial tempat yang ya. sangat spesial. Jadi untuk pendaftaran kemarin sudah dibuka tanggal 12. Oh, sudah dibuka Sudah kemarin? dibuka, Oke, baik. Dan penutupan tanggal 21. Baik. Harapan kami dari Biro SDM Polda Kalimantan Selatan bagi pemirsa ataupun Sobat Polri yang ingin mengabdikan menjadi anggota kepolisian, silahkan mendaftar. Baik. Namun ada ketentuan, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus, Mas. Oke, ada umum, ada khusus. Siap. Yang umum apa dulu? Pengen tahu dong. Yang umum yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani dulu aja, Mas. Oke, baik. Ya, sudah, terus kegiatan untuk tidak pernah tidak pernah tersangkut dalam pidana. Baik. Itu ditentukan dengan SKCK. Oke. Nah, terus dia minimal umur 18 tahun, Mas. Minimal umur 18 tahun. 18. Oke, berarti saya tidak masuk nih ya, Pak Irawan ya. Boleh Mas, masuk. Boleh aja masuk. Boleh masuk. Kan urutannya masuk aja. Masuk aja ya. Tapi kalau selanjutnya nggak boleh. Nggak ya? boleh, nggak boleh. Kalau Mas Hari mau mendaftar secara online boleh aja, Mas. Oke, baik. Tapi begitu kita mau verifikasi, loh, Mohon maaf ya. mohon maaf, Ah, salah KTP. betul. Ya. Oke, terima kasih loh Pak ya. Iya, terima kasih. Oke, terus menariknya apa lagi nih Pak? Kalau berbicara tentang penerimaan gelombang pertama nih ya. Nah, benar. Oke. Gelombang pertama ini menariknya yang jelas kalau kita lulus SMA sudah bisa mendaftarkan anggota kepolisian menjadi anggota kepolisian. Ya. Contoh aja misalnya ini Mas Hanafi. Oke. Nah, Mas Hanafi misalnya umurnya sekarang 18. Ya kan? Dia lulus SMA umur 17 18. Dia akan menikmati Mas selama dinas sampai pensiun 58 Mas. 58 tahun umurnya. Baik. Berarti berapa tahun? 40 tahun Mas ya? 40 tahun 40 berkarya. tahun. Oke. 40 tahun yang pendidikannya cuma 5 bulan. Wow. 5 bulan. Dan itu 5 bulan itu bisa dinikmati bertahun-tahun Mas ya. Betul. Nah, ini kalau misalnya dari kacamata ekonomi nih Mas ya. Ini nggak ada ruginya sih Mas. Ya kan? Betul. Nggak ada ruginya. Nanti bisa ditanyakan ke Mas Hanafi sama Mas Ahim ini. Kira-kira dalam sebulannya dia bisa
menabung apa enggak bisa ini dari kebanggaan. Ya itulah Oke. yang paling menarik, Mas. Itu yang menariknya ya. Iya, menarik, Mas. Siapa tahu mungkin ini memang menjadi cita-cita mereka gitu Ya, kan ya. itulah. Oke, ini persyaratan umum. Siap. Khususnya Pak? Ya, perkhususan yang khusus untuk Tamtama Brimob yang jelas dia seluruh SMA boleh, Baik. SMK boleh. Dan SMK itu ada penjurusan yang tata boga sama tata kecantikan yang tidak boleh, Mas. Tidak boleh ya. Semuanya boleh. Oke. Yang penting ada kriteria lulus. Baik. Terus yang paling menarik sekali di sini kalau yang SMA ini boleh menggunakan paket, Mas. Paket. Paket. Oke, itu seperti apa? Paket itu contohnya kalau misalnya dia di pondok pesantren. Oke. Di pondok pesantren dia kan tidak mengikuti ujian. Nah, makanya kan mungkin akhirnya dia akan mengikuti paket yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Oke. Nah, itu yang paling menarik, Mas. Baik. Karena sebelumnya tidak ada. Oke. Dan ini spesial tahun ini ada? Sosialnya ada. Tahun ini ada lah ya? Ya. Oke. Selain kita nih Pak, ada 2 anak muda ganteng ya. Iya, iya. Ya, di belakang Pak Irawan dan juga Siap. di belakang saya. Mungkin mohon izin Pak Irawan akan memperkenalkan. Ada yang pakai baju biru, ada yang pakai warna-warni juga di bajunya Ya. nih, gitu, loreng-loreng gitu kan ya. Mungkin mohon izin dikenalkan langsung Pak, atau mungkin satu-satu memperkenalkan dirinya nih. Satu-satu aja yang mengakan. Cuman saya akan membanggakan diri bahwa ini seorang Polair sejati. Wah. Ini seorang Brimob sejati. Siap. Kalau Mas Hari melihat emblemnya, nah, kayak kalau sudah dia berdiri di kapal, Ya. wah gagah berani, Mas. Oh, iya. Apalagi beliau di Mas Hanafi ini. Kalau dia sudah tugas di medan yang daerah konflik, wah, dia akan semangat. Oke. Silakan Saudara Ahim dan Hanafi bakalan diri. Oke, Mas Aim dulu mungkin ya. Kita Siap. pengen kenalan dulu, biar yang lain juga bisa menyaksikan dan juga bisa mengenal secara lebih dekat. Mungkin kita biasanya cuma berdua nih Pak Irawan Oh ya. iya betul ya. Spesial untuk tayangan pada program kita ya, podcast Biro SDM Polda Kalsel sendiri, ada 2 orang ganteng yang akan kita interview. Siap. Dan juga kita akan tanya-tanya pengalaman mereka selama bergabung menjadi anggota Polri seperti apa. Mas Aim dulu silakan. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibrahim. Terus asal saya dari Banjarmasin, asli keturunan Banjarmasin. Asli putra daerah ya. Ada campuran ngodan. Campuran ya. Coba pakai bahasa Banjar lah. Ulun susah dan. Ulun Ahim. Yo. Oke, Mas Aim usianya berapa saat ini? Untuk sekarang usia saya 22 tahun di bulan Juni tadi. 22 tahun. Iya. Oke. Dan sekarang berada di Polair ya. Siap. Oke. Dan di sampingnya Mas Aim nih, ada yang ganteng juga nih Pak Irawan, Ya. nggak Siap. kalah-kalah juga ini. Siap. Kita pengen kenalan juga dong, siapa nih? Siap. Mohon izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Hanafi, asal dari Kandangan. Oh, dari Kandangan. Siap. Hulu Sungai Hulu Selatan. Sungai Selatan. Oh, baik. Cing cing cing. Siap. Oke, dan sekarang bertugas di Siap di Satbrimob Polda Kalsel. Satrima Polda Kalimantan Selatan. Wow, ini 2 orang perwakilan tentunya akan menjadi penerus Polri nih ya. Wah, benar sekali. Pak Irawan sendiri, dan tentunya kenapa nih akhirnya kita mengundang mereka berdua. Nah, ini ide dari Pak Irawan langsung nih, akhirnya Nah. mengundang mereka berdua untuk bisa tampil langsung bersama kita di podcast. Gini Mas Hari, kenapa kami mengundang berdua ini? Karena item dari penerimaan ini Tamtama Polri yang diutamakan 2 ini, Mas. Baik, oke. Kuotanya 2 ini, Oke. Brimob dan Polair. Oke. Kenapa Brimob dan Polair memang harus diutamakan dalam penerimaan ini? Oke. Karena di Brimob itu kan pasukan, Baik. Polair pasukan. Pasukan, oke. Nah, Polair kalau kita melihat tugasnya ada di Banjarmasin itu kan terkenal dengan 1000 sungai. Kota 1000 sungai ya. 1000 sungai. Oke. Ya, berarti dia memang diutamakan dan dia memang tujuannya untuk mengamankan perairan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Oke. Demikian juga dengan Mas Hanafi ini Ya. Mas Hanafi Brimob yang tahu sendiri Mas, pasukan elit di kepolisian. Ya, Itu ya bisa makanya kita langsung ya. makanya kita ajak mereka berdua untuk Oke. datang ke sini Mas. Baik. Nah, mumpung hari ini kita ketemu dengan mereka-mereka, kita pengen mendengar langsung dong pengalaman mereka menjadi anggota Polri seperti apa. Mas Aim sendiri nih, saya pengen tahu
Gimana ceritanya akhirnya menjadi anggota Polri sendiri? Apakah memang cita-cita ataukah memang ada keluarga atau mungkin karena ada teman yang sudah masuk duluan nih? Mungkin boleh bercerita dong Mas Aim. Boleh. Izin Ondan menjawab Ondan. Iya. Yang pertama itu emang cita-cita saya sendiri Mas Ari. Oke, baik. Ya. Dan yang pertama kali saya daftar itu sebenarnya bukan Polri, Oke, tapi Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ya. Oke. Terus saya waktu awal mendaftar lulus SMA itu. Saya iri pada yang lain Oke. karena yang lain itu pada kuliah. Oh, oke. Saya bertahan demi mewujudkan cita-cita saya dari awal. Oke. Karena saya bertahan, saya latihan fisik sembari menunggu pendaftaran. Baik. Dan rencananya pendaftaran itu sebenarnya Angkatan Laut nggak ada di Kalimantan Selatan untuk pertama kali. Oke, baik. Pandanya itu kalau Luar? nggak salah di luar Jawa. Oke. Dan saya minta izin sama orang tua. Untuk mendaftar di luar. Ya. Oke. Dengan budget ya nggak seberapa, modal nekat, tapi punya kemampuan Oke. untuk berusaha. Setelah itu entah apa atau keajaiban apa Pak, Panda pertama yang ada di Kalimantan Selatan untuk Angkatan Laut ada. Oke. Dan saya mendaftar di situ. Sudah mendaftar, mengikuti serangkaian tesnya, dan ternyata saya jatuh. Oke. Jatuhnya di kesehatan pertama. Oke. Dan setelah itu, Setelah itu saya nggak nyerah. Daftar lagi untuk yang kedua, Oke. tetap di Angkatan Laut. oke. Ini nggak jauh-jauh dari air ya. mungkin Iya, ya, benar. Ya, kalau air sendiri. Oke. Terus selanjutnya jatuh lagi untuk yang kedua Jatuh lagi untuk yang kedua kalinya Oke. dengan kesalahan yang sama mungkin di gigi dan Oke. karena saya mungkin keterbatasan biaya pada saat itu. Oke, baik. Kesalahannya ada yang pertama itu di open bed katanya. Gigi saya itu terbuka beberapa mili. Oke. Jadi pada saat menggigit kertas itu lepas di tengah. Oh, oke. Itu Ja- salah satu ya. caranya seharusnya juga. Oke. Dan yang kedua katanya itu gigi saya itu open bite apa namanya? Inpaksi dan Oh iya. gigi bungsunya itu tumbuh Oke. agak miring. Baik. Dan setelah itu jatuh lagi. Jatuh lagi. Dan akhirnya mendaftarkan diri di kepolisian. Itu ceritanya seperti apa? Mungkin saya berharap Hmm. ada keringanan atau si pemeriksa ini nggak tahu masalah saya di Angkatan Laut. Oke. Pada saat itu saya mencoba memberanikan diri untuk mendaftar Bintara. Ternyata saya tanya-tanya untuk umur saya sudah terlambat, Mas Oke. Ari. Ya, minimal untuk Bintara itu 21 komandan. 21. 21 tahun 21 pada saat buka dik. pada saat buka dik. Oke. Setelah itu? Setelah itu saya nggak keras kepala. Saya tetap mencoba mendaftar karena ingin mengabulkan cita-cita saya. Oke, baik. Oke, ini tekadnya luar biasa ya. Tekadnya. Tekadnya Siap. luar biasa gitu. Kalau sudah jatuh bangun lagi gitu kan ya. Siap. Yang Oke. mungkin sering minum air, Mas. Oke, ya tadi ya. betul. Karena memang lebih suka Suka di air-air ya. Oke, Siap, oke. benar. Oke, dan akhirnya mendaftarlah waktu itu. Mendaftar pada waktu itu. Pendaftaran, oke. Pendaftaran ternyata yang saya pilih Pol Air karena saya mungkin Nggak jauh-jauh dari Ya. jauh dari air ya. Siap. Oke, Siap, Undan. Oke. Dan dinyatakan lulus dengan peringkat pertama saya Undan, alhamdulillah. Wow, peringkat pertama. Peringkat pertama Undan. Oke, dan ini sudah nyangka nggak sebenarnya Mas Ahim kalau berbicara, wah, kita sebenarnya ini angkatan laut ya, tiba-tiba masuk ke Siap. Polri, akhirnya bergabung di anggota Polri. Apa Ya. yang dirasakan akhirnya setelah bergabung? Yang saya rasakan nyangka nggak nyangka saya harus jadi. Oke, Saya harus jadi atau mengabulkan cita-cita saya. oke, Dan apapun itu saya harus lakukan. Berusaha sekuat tenaga, pikiran, fisik harus saya keluarkan. oke. Itu seorang Ahim. Siap. Kalau seorang Mas Hanafi sendiri seperti apa nih? Kita pengen dengar secara langsung. Nah, untuk saya bertolak belakang sama Mas Ahim kan yang cita-citanya dari kecil Oke, ya. Oke. Kalau saya dulu kan cita-cita saya jadi atlet gitu ya. Oke. Jadi nggak kepikiran untuk jadi polisi. Oke, atlet apa nih Mas Hanafi? Saya dulu sepak bola. Sepak bola. Oke, rencana nanti akan menjadi apa namanya? Barito member Putra. dari mungkin Barito Putra kalau PSSI gitu kan ya. Dulu emang saya sempat Pemain dia Mas Oh, pemain Ari. juga. Iya. Oh, pemain juga ternyata. Oke, baik.
Terus akhirnya masuk menjadi Polri seperti apa ini prosesnya? Dulu kan pas saya main bola ya, saya kan lagi asik main bola tuh nggak kepikiran untuk jadi polisi gitu ya. Datang Pak Irawan kah ke lapangan? Enggak. Jadi ceritanya kan pas 2020 2021 itu kan Ya. lagi rame-ramenya Covid ya. Iya, Pandemi, betul. pandemi. Lagi tinggi-tingginya Covid. Bukan. Nah, Oke. terus yang menjadikan saya jadi polisi gitu bukan gimana ya, kayak kebetulan gitu komandan, kayak gara-gara adik saya jadi TNI. Oke. Jadi orang tua, kamu kok nggak daftar, coba aja daftar TNI. Oke, satu TNI sudah berarti Iya. satunya harus Polri Oh, jadi iya, empat iya, gitu iya. kan. Saya bilang kan, adik saya jadi TNI, masa jadi TNI lagi, saya bilang. Ah. Polri lah saya bilang. Oke. Akhirnya saya coba daftar Polri. Baik. Oke. Sama kasusnya kayak Mas Ahim juga. Mau daftar Bintara juga pertamanya Oke. nih. Tahu-taunya umur saya udah lewat. Udah lewat. Oke. Iya. Dan milih akhirnya ada Tamtama ya. Tamtama. Ini tahun kemarin berarti ini ya. Lu Tahun tahun kemarin kemarin udah. semuanya. Tahun kemarin baru banget begitu kan Siap. ya. Oke. Satu angkatan kita. Satu angkatan Iya. juga. Dan dirasakan setelah bergabung apa menjadi anggota Polri sendiri? Yang mungkin tadi kan dua-duanya bukan cita-cita ya. Iya. Kalau udah cita-cita mungkin sudah mempersiapkan sejauh mungkin. Setelah bergabung apa yang dirasakan? Yang dirasakan pasti banyak perbedaan dari segi fisik, terus sikap kita kan. Oke. Dari sipil ke anggota Polri kan sudah berbeda. Terus ya kan dulu kan kita ya sebelum menjadi anggota kan kita masih dipanggil mas-mas, sekarang kan udah dipanggil bapak gitu ya. Oh masih muda banget gitu kan, Iya, sekarang tapi dipanggil bapak dipanggil bapak bapak ya. kan, Siap gitu. pak, siap, Siap. Pak. Gitu kan ya. Oke, dan dukungan keluarga teman-teman seperti apa? Kalau Mas Aim sendiri? Alhamdulillah untuk dukungan orang tua semuanya mensupport malah. Support sangat. Ya, tapi karena kita dari keterbatasan biaya, Mas Ari. Ya. Jadi ya supportnya dengan doanya orang tua kan, saya percaya semuanya pasti dikabulkan, walaupun itu terlambat. Oke. Karena segala sesuatu itu rahasia Tuhan ya. Siap. Kita cuma bisa merencanakan, Tuhanlah yang mengetuk palu semuanya gitu Ya. kan. Dan ini akhirnya inilah Betul, Mas. menjadi kebanggaan kita dengan yang muda-muda ini akan menjadi penerus Polri ke depannya nanti gitu kan ya. Pak, kalau berbicara melihat anak-anak muda di Kalimantan Selatan ini sekarang sudah mulai melek dengan namanya Melek. penerimaan ini karena wah, ini abang-abang keren-keren yang lain pada nonton gitu kan. Abang-abang bisa, kenapa saya enggak? Betul, Mas. Nah, ini tentunya akan kembali lagi menjadi pemicu anak-anak muda di Kalimantan Selatan khususnya putra daerah untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri, menjadi kebanggaan untuk Abanua tercinta. Nah, Pak Irawan melihatnya seperti apa nih, Pak? Jadi kalau kami melihat dari animo dari tahun per tahun Ya. di Polda Kalimantan Selatan itu selalu naik. Selalu naik. Selalu Oke. naik. Selalu naik. Kayaknya ini positif dong ya. Ya, terus naik, yes. Oke. Cuman kan kadang peserta ini cuman mencoba-coba. Oke. Mencoba-coba tanpa ada persiapan. Yang pertama fisik, terus kesehatan nggak disiapkan. Oke. Karena begitu kita munculkan website, buka pendaftaran, dia tinggal di rumah aja, Mas. Iya, rebahan aja. Rebahan, masukkan, oh masuk, sudah daftar online kan, sudah daftar online, Iya. Oke, Tapi oke. begitu suruh verifikasi dan yang datang ke Polres, Nah, kalau nggak persiapan pasti berguna. betul. Ya harapan dari kami Biro SDM mulai Kalimantan Selatan ini, ya begitu ada pendaftaran, daftar online, sudah tahu gitu loh Mas, sudah Oke. tahu, oh fisik saya, kalau saya jasmani itu harus mencapai nilai berapa. Ya. Terus kami kalau kesehatan harus dapat apa-apa yang harus kita siapkan. Oke. Yang berikutnya yang nggak kalah pentingnya itu pelajaran sebenarnya, Mas. Oke. Pelajaran. Akademiknya ya. Akademik. Akademik, oke. Akademik yang pertama Baik. adalah bahasa Inggris, Mas. Oke. Nah, itu yang menjadi ya sebenarnya momok sih. Oke. Tapi begitu dia bahasa Inggris itu kan kayak pelajaran huruf abjad. Kalau dari SD, SMP, SMA dia huruf abjadnya itu nggak berubah-ubah gitu, Ya, Mas. betul. Ya kan? Kalau misalnya sembari pakai baju itu warnanya apa? Hitam. Hitam, Black kan, Mas? black. Ya lah. Iya. Ya. Sampai kapanpun tetap black. Betul. Ya. Nggak bakal berubah. Artinya Ya sebenarnya ilmu akademik itu bisa dipelajari. Betul. Kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3. Kalau sekarang istilahnya kelas 10 ya. Ya, kelas 10, kelas 6, kelas 7, kelas 8 gitu Nah, kan ya. Jadi kalau dia sudah ada persiapan itu pasti dia
siap segalanya, Mas. Betul. Terlebih kayak Mas Ahim, Mas Nah. Hanafi sendiri kan memang tadi kalau melihat sudah memang fisik mereka sudah bagus gitu Iya. kan. Jadi tambah olahraga sendiri kan. Siap. Mas Hanafi juga bola. Ahimnya berarti suka renang banget ya Mas Ahim ya. Lumayan. Nah, makanya karena dia nggak bisa jauh dari air, Air. tadi Pak. Ya, karena otomatis di sini akan menjadi modal pertama ya. Karena fisik ini akan menentukan. Nah, ini tentunya menjadi apa namanya? Penyemangat ya buat teman-teman yang lain kalau udah daftar. Selanjutnya jangan cuma daftar, handphone taruh, selesai. Ya, selesai. Tapi kan harus ada olahraga fisik yang disiapkan, akademiknya juga, non akademiknya juga disiapkan segala macam. Dan ini sebenarnya akan mempermudah ya proses atau step by step karena kan banyak proses yang akan dilewati gitu kan ya. Nah inilah yang modal yang harus kita siapkan sendiri. Kalau teman-teman kemarin persiapannya seperti apa? Kalau Mas Aim dulu. Untuk persiapan apa dulu nih? Penerimaan kemarin apa aja fisik apa segala macam pembelajaran juga seperti apa? Iya. Cukup Yang keras juga persiapannya. keras berusahanya keras banget saya. Keras banget. Iya. Oke. Yang pertama itu saya kan dulu itu pernah ikut Binlat. Saya ikut Binlat latihan Oke. di salah satu squad. Oke. Terus karena saya gagal itu dari TNI AL, saya keluar dari situ. Oke. Karena mungkin ada perasaan malu sama yang lain. Oke. Tapi akhirnya saya mengaplikasikan apa pembelajaran yang di sana tadi dengan latihan mandiri Oke. di Stadion SKB namanya. Atau lari ya? Ya, dari lari, belajar, psikotes, semuanya saya berusaha sendiri. Kan karena media sekarang sudah sangat canggih nih, Mas. Betul. Dari saya belajarnya dari YouTube, Ya. buku-buku. Semua akses terbuka ya? Ya, Oke. semuanya terbuka. Oke. Dari YouTube, buku, sama senior-senior dulu. Oke, sambil nanya. Oh, ya, pengalaman-pengalaman mereka tentang pendaftaran gimana. Oke. Dari rangkaian-rangkaian kegiatannya, saya tanyain semuanya. Sampai pada akhirnya yang saya takutkan, paling saya takutkan, Apa itu? masalah pemeriksaan gigi. Oke, trauma tadi ya, ada ketraumaan tadi dan akhirnya membuat si seorang Mas Aim nih agak dak-dik-dikser gitu kan. Siap. Dan akhirnya terjawab lah. Alhamdulillah, terjawab di tahun tadi. Oke, dan menjadi kebanggaan secara pribadi dan juga Siap. keluarga gitu kan ya. Kalau Mas Hanafi sendiri seperti apa? Untuk persiapan Yes. yang pasti kan Fisik sudah pasti. sudah karena kan Oke. saya lihat Tamtama Brimob kan Betul. Brimob pasti harus fisik lah dulu ya kan. Fisiknya yang diutamakan. fisik Betul. diutamakan kan. Dengar-dengar kan katanya ya di Watokosek gitu-gitu kan Oke. banyak gunung-gunung ya. Betul, Jadi betul, saya oke. persiapkan fisik yang Oke. pertama. Terus yang nggak kalah penting sih masalah psikologi, akademik. Saya nanya-nanya ke adik saya kan nggak beda jauh TNI sama Polri kan. Masalah tes-tes jadi saya tanya-tanya. Terus Oke. sering-sering buka YouTube juga. Oke. Cara-cara gini. Intip-intipnya, Iya, persiapannya seperti apa kayak gitu gini, kan, ya. tips-tipsnya kan biar Betul, betul. oh kalau tes gini gimana Oke, gitu. oke, oke. Nah, Berapa lama persiapan teman-teman waktu itu? Bertahun-tahun mungkin. Tahun-tahun ya. Wah. Dari SMA ya, kita Intinya sudah semua persiapan. nggak ada instan ya, Vira? Nggak ada, Ya. Mas. Nah, Kalau instan itu sepertinya cuman dalam pendaftaran saja, Mas. dalam pendaftaran saja. Daftaran online itu instan. Betul. Karena sekali lagi olahraga itu nggak harus untuk persiapan masuk untuk TNI ataupun juga Polri juga, tapi memang untuk tubuh kita Ya, biar betul. kita sehat terus gitu kan ya. Poinnya seperti itu, badan yang sehat itu adalah bonus dari aktivitas kita olahraga bergerak gitu kan ya. Siap. Karena kita sendiri yang punya tubuh, otomatis bonusnya ke kita juga akan kembalinya nanti gitu kan ya. Siap. Oke, teman-teman kalau melihat Tamtama penerimaan tahun ini seperti apa 2023, semangat lagi dong, tentunya akan ada adik-adik lagi akan Adik. bergabung gitu kan ya. Euforia melihat seperti apa kalau Mas Aim sendiri? Sangat euforia ya. Ini kan cukup banyak nih Pak ya untuk Ya. pol air berapa tadi? 100. 100 gitu kan ya. Untuk Brimob 1.500. Wow, lebih meningkat dari tahun kemarin? Lebih meningkat. Tahun kemarin berapa Pak? Kalau tahun kemarin ini kan dibagi 2 gelombang. Yang jelas kan kita yang meningkatnya tahun ini karena kita sudah melewati masa pandemi, Mas. Betul. Nah, masa Sudah ada kelonggaran ya. kelonggaran lah, Baik. kelonggaran. Berarti otomatis paling enggak pendaftarnya pasti akan meningkat, Mas. Oke. Meningkat. Dan kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Terus untuk pendaftar itu paling enggak dia sudah vaksin 3 kali. Oke. Ya itu yang paling utama sih, Mas. Oke. Karena kalau tahun kemarin itu kan kita bekerja, kita khawatir Ya. ini peserta ini kena positif apa enggak? Was-was ya. Was-was gitu loh. Iya. Tapi kita akhirnya pakai segalanya lah. Tapi Oke. alhamdulillah dengan tahun di 2022 ini sudah pandemi sudah sedikit hilang. Maksudnya sudah hilang.
Mereda hilang. lah ya. Cuman kan kita tetap waspada pasti. Betul, waspada harus tetap Waspada. gitu kan ya, karena belum sepenuhnya pandemi COVID ini hilang di Indonesia Siap, betul. kita gitu kan ya. Karena masih ada pandemi, mudah-mudahan tahun depan pun harapan kita sudah endemik gitu kan ya. Harapan kita. Amin. Oke, persyaratan ini bisa dicek melalui online di mana aja nih Pak? Kita perlu tahu dong, Pak, untuk penerimaan tahun ini. Penerimaan tahunan bisa di website Polri di penerimaan.go.id. Oke. Jadi bisa langsung dibuka, ada diklik. Oke. Diklik, nanti di situ kan kita bisa muncul layar, ada pilihan, ada Brimob, ada Polair. Oke. Silahkan mendaftar. Persyaratan-persyaratan ada di situ semua, Mas. Oke, lengkapi ya berarti Lengkap ya. di sana. Jadi Oke. nanti bisa di-download satu-satu. Betul. Download. Nanti kalau ada persyaratan-persyaratan yang harus tanda tangan orang tua, tanda tangan RT, Ya. Pak Lurah, Pak Camat, terus misalnya harus minta ke kepolisian atau SKCK. SKCK. Semua itu ada di semuanya sebenarnya. Oke. Tinggal melengkapi aja, Baik. melengkapi aja. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah susah-susah sekarang. Kita tinggal klik. Oke. Sudah keluar. Melalui sebuah smartphone kita ya. Smartphone bisa. Oke, Pak, ini sosialisasi selain podcast kita nih SDM Ya. Polda Kalsel, ini kemana aja sosialisasi yang tengah berjalan? Yang Saat tengah ini? berjalan di, kalau istilah kami, di Polres-Polres ya. Polres-Polres itu adalah Pabanrim. Oke. Pabanrim ya, di masing-masing Polres ini sudah bergerak ke sekolah-sekolah ambulan, Baik. terus ke pondok-pondok pesantren, nah, terus ke tempat-tempat yang sekiranya banyak anak-anak muda yang belum tentu arahnya. Nah, Belum tentu arahnya. Belum tentu arahnya itu dalam artian ini saya ini sudah lulus sekolah nih. ya. Bingung nih mau Bingung kemana? nih mau kemana. Ya, Mas. Oke, mau kuliah agama Nah, gitu kan ya. Kalau kami menyarankan Ah. jadi polisi dulu aja. Oke. Setelah jadi polisi nanti bisa izin kuliah. Sambil kuliah bisa. Ya. Biar orang tuanya tidak terlalu membebani untuk biaya bulanan gitu, Mas. Betul. Maksudnya gitu, Mas. Karena pun kalau sudah masuk ke polisi sendiri kan sudah jelas akan nanti memilih jurusannya apa. Karena rata-rata bisa dihukum apa segala macam Bisa. atau sosial gitu kan bisa sendiri. Oke, kalau teman-teman Mas Aib ini jebolan dari SMA mana? Saya jebolan Sambil dari siapa tahu gitu kan ada teman-temannya yang bisa menyapa, siapa tahu ada adiknya nanti. Wah, ikut juga nih kebahagiaan sekolah. mohon izin kepala sekolah SMK 1. Wah, SMK 1 Ya, Banjarmasin. saya jebolan dari SMK Negeri 1 Banjarmasin. Oke. Lulusan tahun 2018. Wow. Jurusan Administrasi Perkantoran. Administrasi perkantoran loh, Pak ya. Tidak menyangka loh Tidak ya. menyangka. Tidak menyangka, betul. Kalau Mas Aim dari perkantoran sendiri, kalau Mas Hanapi Kalau saya ini kandangan nih. dari kandangan ya, Oke. dari SMA 1 Negeri Angkinang. Oke. Kandangan, ya. Wow. Dari sekolah ada juga jebolan yang dari kepolisian juga nggak? Dari sekolah ada juga di Brimob, cuman dari Bintaranya. Bintaranya. Oke, menjadi kebanggaan dong Kebanggaan, teman-teman ya, yang mewakili pasti. sekolah gitu kan ya. Dan ini tentunya menjadi semangat ya. Semangat, Mas. Kembali untuk Pak Irawan dan juga rekan-rekan dari Biro SDM sendiri Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini untuk terus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, karena sekali lagi ini contohnya sudah ada nih Pak. Contohnya sudah ada, Figurnya sudah ada. figurnya, sosoknya sudah ada, dan tentunya ini Kalimantan Selatan kan kita begitu luas ya. Betul. 13 kabupaten kota. 13 kabupaten kota. Nah, saatnya untuk bisa membanggakan keluarga dengan salah satu caranya adalah menjadi anggota Polri. Betul, Mas. Ya, tentunya sekali lagi ini akan menjadi kebanggaan untuk diri kita, keluarga. Saya yakin keluarga pun bangga. Apalagi pasangannya nih ya. Siap, Bondan. Pasangan mendukung atau seperti apa? Mas Sangat Ayim? mendukung, Bondan. Sangat Mas mendukung. Ayim juga. Siap. Wah, berarti Ayang akan selalu support gitu Support, kan ya. support. Tapi tidak mengganggu aktivitas dong. Tidak. Pada saat tiba-tiba mau ngapel, komandan ngumpul. Enggak, karena kan sudah dikasih ini apa, jangan lah. Sudah ada, ibaratnya, oke. iya. Siap-siap. Dia berarti kalau udah memberi support harus dipertahankan nih Pak Betul, Irawan gitu kan ya. Carilah yang mensupport kalian di dunia pekerjaan kalian gitu kan ya. Yes, Oke. Pak, ini luar biasa Pak, anak-anak muda akhirnya bisa tampil bersama kita pada hari ini. Sebenarnya momen pesannya ini adalah ini contoh anak muda Kalimantan Selatan yang mungkin masih banyak yang melihat wah Putra Daerah nih kurang begitu banyak nih kalau beberapa tahun kemarin gitu Siap. kan banyak isu-isunya. Banyak orang-orang luar diterima. Tapi ini buktinya nih Pak. Banjarmasin kandangan. Ya, ini menjadi kebanggaan untuk Kalimantan Selatan, putra-putri daerahnya atau khususnya untuk putra karena di sini adalah dalam hal penerimaan untuk Bintara Tamtama ya. Tamtama. Untuk Brimob ya dan juga Polair sendiri gitu kan ya karena memang sekali lagi kalaupun udah punya mimpinya tahun ini jangan dibiarkan mimpinya itu hilang. Betul, Mas. Ya kan, Pak? Betul.
Saya yakin Pak Irawan juga berawal dari mimpi, Ahim berawal dari mimpi. Siap. Semua proses mimpi, tapi ada jalannya, ya kan? Karena akhirnya di sini sudah bisa duduk bareng dengan kita, menjadi kebanggaan keluarga sendiri. Oke, kepada Pak Irawan sendiri, kalau berbicara secara kacamata, minat anak muda saat ini seperti apa sih, Pak? Tahun kemarin berarti cukup banyak minat. Cukup banyak peminatnya. Tahun ini targetnya ditingkatkan lagi. Ditingkatkan. Otomatis Siap. animonya sudah begitu banyak. Siap. Oke, sampai saat ini penerimaan seperti apa, Pak, berjalan? Alhamdulillah penerimaan dari Pak Banim sudah Laporan. ada yang masuk, laporannya sudah 89 orang, Mas. 89 orang. Oke. Ya, jadi berarti kalau melihat dari animonya ini sudah naik. Hmm. Jadi kita tinggal nunggu nanti pada saat setelah dia mendaftarkan secara online, kan dia harus verifikasi dulu ke Pak Banim, Ya. ke tempat tinggalnya dengan membawa berkas-berkas yang disiapkan. Jadi animo memang banyak sekali, Mas, animo. Maksudnya dibanding tahun kemarin paling nggak meningkat. Meningkat ya. meningkat Oke. ya dengan program kita ke sosialisasi ke sekolah-sekolah Nah. dengan figur-figur yang dua teman-teman kita Siapa? ini kan paling nggak kok gagah gitu loh. Ya. Jadi begitu kami hadirkan di sini misalnya Hanafi aslinya mana, Angkinang. Ajakin dia ya. Angkinang kan. Ah, Ya dalam artian kalau Angkinang itu kan satu kecamatan di wilayah Hulu Sungai Selatan. Ya, betul. Ya kan, Hulu Sungai Selatan, ternyata di situ ada kecamatan Angkinang, yang di situ ada putra daerah yang menjadi anggota kepolisian, Mas. Nah. Jadi utamanya satu kecamatan bilang ada yang anggota kepolisian, Betul. namanya Hanafi. Oke. Wah, satu kecamatan kan kenal semua nih, Mas. Betul. Nah, itu. Oke. Ya ini harapan kami dari putra terbaik Kalimantan Selatan ini, ayolah kalau persyaratan sudah pas, Ya. daftarkanlah Tamtama. Jangan pernah melihat pangkat Nah. dan jabatan, ya Oke. kan? Kalau meskipun Tamtama paling enggak kita bisa membanggakan orang tua. Lah itu Betul. yang apa yang ada Mas Hari tadi, Mas. Betul. Itu Mas. Oke. Teman-teman sendiri boleh dong ajakin semuanya, mungkin yang sekarang lagi menonton sambil rebahan gitu kan. Bingung nih ya, atau juga memang sudah pengen ikut, pengen tahu dong persiapannya seperti apa. Tadi kan sudah disampaikan, dijabarkan juga persiapan segala macam. Ajakin teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain untuk bisa mengikuti jejak kalian nih. Oke. Ya. Ahim dulu atau Hanafi? Sekarang Hanafi dulu ya, boleh deh. Saya. Hanafi dulu gantian. Tadi Silakan. Mas Ahim terus ya, Iya. soalnya. Sekarang Mas Hanafi gantian. Oke. Untuk sahabat Polri, persiapkan diri kalian baik-baik, fisik, akademik, tentunya Ya. jangan lupa berdoa lah sama orang tua. Kita dukungan ya. Ya, dukungan lah yang pastinya kan. Oke. Dan juga latihan fisik ya. Latihan fisik itu perlu, Itu perlu banget. sangat-sangat perlu. Plus ditambah dengan akademik tadi ya. Akademik, ya. Akademik juga penting, Penting sekali. sekali. Harus dua-duanya berjalan seiringan dan juga berjalan berimbang gitu kan ya. Dan inilah menjadi kebanggaan sendiri. Oke. Ini seorang Hanafi. Seorang Mas Ahim. Untuk saya, Mas Ari, izin dan cuma menambahkan. Ah, Tetap kejar mimpimu, jadilah kebanggaan orang tuamu, jangan cuma rebahan dan bicarakan apa yang menjadi cita-citamu di masa depan. wah, ini luar biasa nih Pak. Siap. Kalimat-kalimat mutiara. Pak. Mutiara. Mutiara dari Siap, mereka, Bondan. karena dari sinilah akan menjadi pemetik semangat. Semangat. Ya, bisa dari keluarganya. Mas Ahim nih dari keluarga gitu kan ya, bisa menjadi anggota Polri. Yang lain bisa dong, sepupunya bisa ikut dong, atau teman-temannya juga ikut dong gitu kan ya. Dan tentunya ini pesan apa yang ingin disampaikan Pak Irawan? Baik, pesan-pesan bagi Melalui program masyarakat kita. yang program kita yang pertama adalah silakan kalian mendaftar. Yang jelas kita bebas KKN, bebas calo, Oke, itu penting ya. bebas jaket dan calo. Kalau kalian sudah siap, fisik semuanya siap. Contohnya seperti yang berdua ini, Oke. ya kan. Kalau memang tidak mempersiapkan dari awal ya bisanya cuma mendaftar, itu aja Mas. Bisanya cuma mendaftar aja online gitu loh. Oke. Berarti kalau cuma mendaftar online, jadi impian kita bulanan sampai pensiun 58 itu kan hilang. Ya. Ya ini ada waktu, silahkan masih ada beberapa hari ini yang persyaratannya sudah bisa terpenuhi, silahkan mendaftar itu aja. Oke, lengkapi dulu proses administrasi gitu kan ya, caranya buka di websitenya gitu kan, penerimaanpolri.go.id tadi Pak ya. Betul ya, betul. Siap. Jadi tanya-tanya atau juga teman-temannya yang sudah pernah mencoba gitu kan, yang sudah bergabung menjadi anggota Polri, dalam hal ini adalah penerimaan Tamtama ya. Tamtama. Tahun anggaran 2023, dan tentunya ini gelombang pertama nih Pak ya. Gelombang utama. Berarti akan ada gelombang kedua nantinya.
Kalau biasanya kalau ada satu ada dua ya Mas. Ada dua. Iya. Oke. Tapi gelombang dua ini belum tahu jadwalnya kapan. Oke. Yang jelas kita ini gelombang Fokus. 1 2023. Jadi ini seleksinya di 2022. Baik. Cuman pendidikannya nanti di 2023. Oke. Siap. Masih ada waktu ya gitu kan ya, karena terakhir pendaftaran di tanggal 21 tadi. Ya, oke. Betul. Baik, pendaftaran dulu, silakan mendaftar, nanti proses administrasinya berkas-berkas siapkan dulu. Nanti dikirim gitu kan, diupload segala Diupload. macam sambil persiapan gembleng fisiknya ya, teman-teman ya. Siap. Seperti teman-teman sendiri. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan keluarga, sekolah juga gitu kan, tempat tinggal terlebih nih Pak ya. Tinggal. Ini menjadi kebanggaan loh, Angkinang luar biasa Angkinang. loh ya. Dari Hulu Sungai Selatan. Tentunya saya yakin ya yang ada di kabupaten kota yang ada di 13 provinsi Kalimantan Selatan, kalian pengen seperti mereka, mau juga seperti mereka, bangun dari tempat tidur kalian, wake up. Siap. Siapkan diri kalian, buat kalian bangga, terlebih orang-orang tua yang tentunya orang tua kalian di rumah yang pengen anaknya, siapa tahu mimpi orang tua, saya ingin anak saya menjadi anggota Polri. Betul. Ya. Nah, ini menjadi kebanggaan untuk kita semua. Oke. Yang pasti kebanggaan luar biasa sekali lagi bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih sudah Siap Mas waktunya Ari. Siap. hadir Oke. ngobrol dengan kita pada hari ini Betul, juga. Mas Ari. Pak Irawan juga Iya. sudah hadir, dan tempat kita ini luar biasa nih Pak. Kita Iya, betul. perdana nih. Perdana ini. Ya, kita Jadi sambil tempat perkenalkan ini juga memang dari rumah Biro Polri. SDM. Biro SDM membuat rumah Polri belajar. Oke. Ya, ini kan karena kita untuk bisa mensosialisasikan Kepada masyarakat. kepada masyarakat dengan podcast apa ya? Istilahnya podcast ya Mas? Betul, podcast. Yang paling in gitu lah Mas ya. Yes. Yang lagi happening banget ya. Iya, paling in. Karena sekali lagi Polri tidak menutup ya tentang namanya perkembangan sosial Perkembangan, media, ya. teknologi. Siapa tahu mereka-mereka ini nanti akan bisa menjadi presenter-presenter dari Polri sendiri gitu Iya, kan iya. ya, Polda Kalimantan Selatan. Siap. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Iya. Pak. Salam untuk teman-teman juga, Mas Ahim yang tidak bisa ikut, teman-teman salam juga, Iya. semangat ya. Siap. Salam Masih juga, banyak. Mas Arfi juga. Siap. Salam untuk teman-teman keluarga juga. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di titik yang lebih baik lagi tahun depan. Amin. Ya. Amin. Pak Irawan juga selalu sehat. Terima Pak. kasih Mas Edi. Ada yang mau disampaikan teman-teman terakhir? Mas Ahim silakan. Untuk saya ya, untuk rekan-rekan semuanya yang mau Bergabung, mendaftar. mau bergabung untuk sahabat Polri, segeralah bergabung. Nah, Iya. persiapkan diri sekarang juga ya. Persiapkan diri sekarang juga. Oke, Mas Hanafi. Untuk saya, untuk sahabat-sahabat Polri, Yang tersebar. kata komandan kan, jangan tunda mimpi kita, Nah, bangunlah. bangunlah. Bangun, ya. Lanjutkan bangun. mimpi kita. Betul. Walaupun Bangun. mimpi itu enak Pak ya. Mimpi, kalau istilahnya sekarang mimpi dan mabar Mas yang enak ya Mas. Mimpi dan mabar. Oke, Iya. pasti terima kasih teman-teman semuanya ya. Siap, Mas sudah Ari. hadir. Pak Iro, terima kasih juga. Terima kasih Mas Edi. Tentunya ini persembahan Biro SDM Polda Kalimantan Selatan selalu memberikan sesuatu yang sangat spesial setiap konten programnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program rutin nih Pak ya. Terima kasih Mas Edi. Dari Nanti Biro kita akan SDM. Nanti kita ketemu lagi dengan penerus-penerus Polri selanjutnya. Dan mudah-mudahan seperti target ya yang diarahkan oleh pimpinan semuanya bisa tercapai untuk tahun ini untuk penerimaan tamtama ya. Pertama. Tahun anggaran 2023 untuk gelombang pertamanya. Betul. Oke, sukses semuanya. Terima kasih Mas Edi. Selamat tentunya untuk bisa memberikan terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga pasti di tubuh Polri sendiri ya. Terus bisa memberikan yang terbaik dan tentunya menjadi kebanggaan untuk masyarakat khususnya Kalimantan Selatan Betul. dalam hal ini. Oke, Hari pamit, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi, jangan lupa ya di like dan juga subscribe di YouTube-nya Biro SDM Polda Kalimantan Selatan. Hari pamit, Pak Irwan pamit, Terima kasih. Mas Aim pamit, Mas Anai pamit, dan tentunya untuk Anda salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, dan sanak ulun sebarataan yang ada di Banua, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Barada Muhammad Maulana Ibrahim yang biasa dikenal atau disapa Ahim. Ulun di sini kada sorangan. Ada 3 letting ulun namanya kalau di bahasa kepolisian, 3 angkatan. Yang pertama, silahkan perkenalkan nama. Perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Hanapi, asal Kandangan, Kalimantan Selatan. Jar orang tu bubuhan Kandangan jar. Silakan Mas Rifki. Lanjut.
Siap, terima kasih Leting Ulun. Perkenalkan, nama Ulun Rifki. Ulun asli orang Banjar. Ulun hadangi buan pian lah jadi polisi. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ibnu Triawan, pangkat Barada, asal Banjarbaru. Ulun hadangi bebuan pian jadi polisi. Nah, bagian kami ini berempat di sini mengajak bubuan-bubuan pian nih, nah, bubuan ading-ading ulun yang selanjutnya yang ingin menjadi anggota Polri dan bergabung bersama kami di kesatuan Polair dan Brimob. Kami tunggu bagian pian. Jangan sampai kada, kejar mimpimu dan berusaha sekuat mungkin.